Tunggu, dengar dulu. Tamara baru menyadari bahwa di kantornya ternyata cukup banyak sosok mereka. Biasanya Tamara hanya mengabaikan, padahal ia bisa melihatnya. Namun kali ini ia memutuskan untuk banyak membantu mereka. Toh, Ray sudah membebaskannya dan memberikan izin selama dirasanya sosok itu aman dan tidak berbahaya. Hari ini Tamara melihat sosok laki-laki saat ia baru saja menuruni mobil Ray pagi ini. Laki-laki dengan wajah tampan yang cenderung cantik. Tubuhnya tergolong kecil untuk ukuran laki-laki, tingginya kurang lebih tidak sampai 180 cm. Kulitnya putih, wajahnya pun terawat. Laki-laki itu menatapnya nanar. Tamara tersenyum padanya. Ia mengisyaratkan sosok itu bahwa ia bisa melihatnya. Dan sosok itu pun membalas senyumnya dengan senyuman tipis. Sorenya, saat sudah waktu pulang kerja, Tamara melihat laki-laki itu berdiri di samping pohon yang terdapat di halaman kantornya. Tamara pun menghampirinya. Ia sudah sangat penasaran dengan kisah apa kira-kira yang dimiliki sosok itu. Halo, siapa nama kamu? Sapa Tamara. Sosok itu menatap Tamara dalam-dalam. Tamara dibuatnya terperangah kagum karena kesempurnaan pahatan wajah itu. Mata berwarna kecoklatan yang pasti bukan soft lens, lengkap dengan bulu matanya yang panjang dan lentik. Rambutnya yang berwarna coklat tua senada dengan warna matanya. Hidung mancung yang sekaligus mungil dan bibir yang berwarna merah tidak seperti bibir pria pada umumnya. Juga jemari tangan yang cukup lentik. Tamara yang seorang perempuan saja mengagumi kecantikan sosok ini. Ronald, jawabnya. Suaranya begitu berat, sangat kontras dengan penampilan fisiknya. Tapi sekaligus bisa membuat Tamara semakin kagum dengan sosok ini. Buru-buru ditepisnya pikiran nakal itu saat ini. Karena tak bisa dipungkiri, Tamara kagum dengan betapa rupawannya sosok ini. Mau ngobrol? Tanya Tamara, merasa harus melakukan pendekatan berbeda dengan sosok yang ini. Karena Tamara melihat ada sisi lembut pada sosok Ronald ini. Lalu mereka duduk di kursi taman yang tersedia di pekarangan kantor itu. Aku bersalah pada Cheryl, ucap sosok itu lirih. Cheryl itu siapa? Tanya Tamara. Dia kekasihku. Aku sangat mencintainya, jawab Ronald. Lalu apa yang terjadi? Tanya Tamara. Tamara menarik nafas kasar karena ia jengah. Setiap ia menatap sosok itu, ia terperangah kagum karena wajahnya yang sangat tampan sekaligus cantik yang dimilikinya. Ronald terdiam cukup lama. Ia seperti menahan air matanya yang hendak tumpah. Setidaknya begitu yang Tamara tangkap. Akhirnya Tamara pun tak sabar, ia menempelkan tangannya di pelipis Ronald. Seperti biasa yang ia lakukan jika ingin melihat ingatan sosok yang dijumpainya. Ia melihat sosok gadis mungil pada ingatan sosok Ronald tersebut. Perempuan yang sangat cantik dan sungguh serasi dengan Ronald. Mereka nampak bahagia di beberapa ingatan Ronald. Gadis itu nampak sangat manja pada Ronald yang begitu lembut perlakuannya padanya. Segalanya tampak baik-baik saja ketika tiba-tiba pada suatu hari Ronald menabrak seorang gadis dengan motornya, yang membuat gadis itu terluka cukup parah. Gadis itu satu kampus dengan Ronald, sekaligus kekasih Ronald tadi. Ronald menolongnya, ia membawanya ke klinik sebagai bentuk tanggung jawab. Gadis itu kemudian memaksa Ronald menemaninya ke perpustakaan kampus. Ronald menolaknya berkali-kali, namun gadis itu tetap bersikeras memaksanya. Nampaknya ia menyukai Ronald, dan ya, akhirnya Ronald mengikuti gadis itu dengan niat hanya mengantarnya sampai perpustakaan saja, lalu akan ia tinggalkan. Namun gadis itu langsung menggodanya sesaat setelah mereka sampai di perpustakaan. Ia langsung menarik Ronald memasuki ruangan itu, kemudian mendekati Ronald secara fisik, menyentuhnya, dan yang terakhir berhasil menciumnya. Ia mendorong tubuh Ronald hingga jatuh terduduk di kursi perpustakaan itu, lalu naik ke pangkuan Ronald, dan ia langsung membuka dua buah kancing ke mejanya, mencoba menggoda Ronald lebih. Ronald yang tadinya tampak takut, kini nampak marah. Ia mendorong tubuh gadis itu dengan kasar. Gadis itu menjerit, tepat pada saat itu muncullah Cheryl. Sepertinya tadi ia mencari Ronald, dan mungkin teman-teman mereka mengatakan bahwa Ronald tadi terlihat menuju perpustakaan. Cheryl amat terkejut melihat situasi yang ditemuinya itu. Gadis penggoda itu malah berteriak dan pura-pura menangis sambil memegangi bajunya yang telah terbuka, seolah-olah ia baru saja nyaris dilecehkan Ronald. Cheryl menutup mulutnya yang terbuka karena terkejut dengan apa yang dilihatnya barusan. Ia bergerak mundur hendak meninggalkan ruangan itu. Tangis pura-pura si gadis penggoda itu makin kencang. Ronald menggapaikan tangannya ke arah Cheryl, mencoba mencegah wanitanya itu pergi meninggalkannya. Cheryl, ini gak seperti yang kamu kira, ujar Ronald. Cheryl menggelengkan kepalanya dengan kasar dan memperlihatkan wajah jijik. Ia berlari. Ronald pun mengejarnya. Cheryl, tunggu dulu. Namun Cheryl tetap berlari. Ia nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ronald dengan seorang gadis duduk di pangkuannya dengan kancing yang telah terbuka. Lalu gadis itu menjerit dan menangis. Tentu apa yang dilihat Cheryl sangat menakutkan.
Ronald berusaha mengejar gadis yang amat dicintainya itu sambil terus mengumpat dalam hatinya karena kedatangan wanita setan tadi yang membuat Cheryl salah paham. Ronald berlari mengejar Cheryl. Ia tidak bisa mengira-ngira akan kemanakah Cheryl pergi. Cheryl seperti tidak sudi lagi bicara ataupun melihat Ronald. Ia terus saja berlari tanpa menoleh walau Ronald berseru memanggilnya. Cheryl telah sampai di depan gerbang kampus mereka. "Cheryl, dengar dulu sayang," suruh Ronald, masih berusaha memanggil Cheryl. Namun Cheryl benar-benar sudah sangat marah dan ia terus berlari dengan kencangnya. Ia mengabaikan Ronald, berlari hendak menyeberang di depan kampus. "Tunggu, dengar dulu," suruh Ronald, kemudian bersamaan dengan tubuh Cheryl yang terpelanting tertabrak sebuah truk yang lewat. Ronald pun berlari cepat menuju Cheryl. Cheryl yang kini tergeletak di jalan raya dengan bersimbah darah. Ia mencoba membangunkan Cheryl, tak berhasil. Lalu Ronald berniat membawa kekasihnya tersebut ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Ia pun mengangkat tubuh Cheryl. "Sayang, please dengar dulu, apa yang kamu lihat gak seperti yang kamu pikirkan," ujar Ronald. Ia memeriksa pergelangan tangan Cheryl dan tidak menemukan denyut di sana. Pun tidak ada nafas yang berhembus darinya. "Sayang, please jangan tinggalin aku," ucap Ronald lagi. Perasaannya mengatakan bahwa Cheryl tak tertolong melihat luka pada tubuhnya, terutama kepalanya. Darahnya begitu banyak dan menempel pula di baju Ronald. "No, please, jangan tinggalin aku," Ronald terus menangis. Tak mengira akan menjadi seperti ini. "Cheryl, tunggu. Dengar dulu." Ia masih berharap ada keajaiban yang akan membuka mata Cheryl. Namun gadisnya itu tak pernah terbangun lagi. Ia meninggal di tempat dengan penglihatannya yang salah. "Lalu apa yang terjadi setelah itu?" tanya Tamara. Ditatapnya sosok Ronald yang masih menangis. Sepertinya ia masih belum tenang karena merasa bersalah akan kematian kekasihnya itu. "Harusnya aku gak menolong perempuan itu saat menabraknya," ucap Ronald. "Jadi ia gak akan bisa membawaku ke perpustakaan waktu itu." Air matanya menetes. Lalu ia melanjutkan kembali. "Harusnya aku bisa lebih kasar pada perempuan itu. Kenapa aku gak bisa kasar? Kenapa aku gak bisa merasa? Sampai-sampai akhirnya Cheryl datang dan melihat kami yang tidak seperti apa yang ia pikirkan," kata Ronald begitu lirih, mengingat kejadian hari itu yang kemudian merenggut nyawa Cheryl, kekasihnya yang amat ia cintai. "Berbulan-bulan aku gak bisa berhenti merasa bersalah. Aku sangat kehilangan Cheryl. Ia segalanya bagiku. Ia tujuan hidupku untuk menyelesaikan kuliah, memiliki karir yang bagus nantinya, dan menikahinya kelak. Aku gak kuat hidup tanpanya," isak Ronald. Tamara menepuk punggung Ronald menenangkannya. "Lalu, bagaimana kamu bisa di sini?" tanya Tamara. "Aku beli racun dan meminumnya. Kupikir jika aku mati akan bisa bertemu lagi dengan Cheryl," ucapnya lirih, sangat lirih. "Tidak seperti itu, Ronald, karena tempat kalian akan berbeda. Mana yang mati karena memang sudah waktunya dan atas izin Tuhan, sedangkan mana yang memilih mengakhiri hidupnya sendiri seperti kamu. Satu hal yang amat dibenci Tuhan," ucap Tamara. "Saat ini aku begitu putus asa karena aku sudah mengorbankan hidupku, namun aku masih gak bisa bertemu Cheryl," kata sosok Ronald lagi. "Jika kamu beristirahat dengan lebih tenang, maka maafkanlah dirimu sendiri. Jangan anggap dirimu penyebab kematian Cheryl, namun kematiannya kehendak Tuhan. Dan kebetulan saja hari itu terjadi dengan cara itu," jelas Tamara. "Relakan kepergian Cheryl. Yakinlah bahwa ia sudah bertemu Tuhan dan sudah mendapatkan tempat terbaik. Bukankah Cheryl adalah gadis yang baik?" tanya Tamara. Sosok Ronald itu mengangguk. "Maka ikhlaskanlah kepergiannya. Maafkanlah dirimu sendiri. Lalu mintalah pada Tuhan untuk mempertemukan kalian," ujar Tamara. Ronald seperti menarik nafas sejenak, lalu ia memejamkan mata. Sepertinya sedang memanjatkan doa. Tamara menggenggam tangannya erat. "Sekarang kamu bisa pergi, Ronald," ujarnya. Dan Ronald membuka matanya. Ia menoleh ke kanan dan kini mencari sesuatu. "Ada apa?" tanya Tamara. "Aku dengar Cheryl memanggilku. Aku dengar suara Cheryl. Dia sudah tidak marah lagi," ujar Ronald. Air matanya mengalir dengan deras mengiringi tangis bahagianya karena rindunya akan terbayar. "Maka Tuhan sudah mengabulkan doamu, Ronald. Pergilah. Temui Cheryl di rumah Tuhan," ucap Tamara, dan Ronald pun menghilang dari hadapannya, digantikan oleh cahaya yang sangat terang.